Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang saya hormati Ibu, Bapak Guru, rekan-rekan sekalian, senior saya, Bapak Ustadz Sumaryono, Bapak Riz Muhammad Effendi, Ibu Hartina, Ibu Sumarni, serta Bapak Ibu, orang tua murid, keluarga besar SDN Jatinegara kaum 01 yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Pertama dan yang paling utama, marilah kita senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur kita atas berbagai limpahan karunia dan nikmatnya. Sholawat serta salam tidak lupa kita sampaikan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian untuk susunan acara, saya izin share screen. Ya, acara sejatinya kita mulai pukul 13. Ada pembukaan, kemudian ada opening. Kayaknya nggak jadi nih opening. Kemudian sambutan dari Kepsek SDN Jatinegara kaum 01. Kemudian ada materi tentang disiplin positif dan nilai kebajikan universal, motivasi, hukuman, penghargaan, restitusi, keyakinan, kebutuhan dasar manusia, dan teori kontrol. Kemudian ada segitiga restitusi, kemudian ada tanya jawab, kesimpulan, dan refleksi. Kemudian yang terakhir adalah penutup dan foto bersama. Oke, ini Ibu Bapak sekalian, ada pertanyaan pemantik. Pertama adalah, apakah Anda pernah dihukum oleh guru atau orang tua? Kemudian apakah Anda pernah menghukum murid atau anak Anda? Kemudian apakah perubahan yang terjadi pada seseorang yang telah mendapatkan hukuman? Apakah hukuman membuat menjadi disiplin? Apakah memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi anak? Kemudian apakah Ibu Bapak pernah mendengar istilah restitusi? Jadi pertanyaan-pertanyaan ini akan coba kita jawab melalui diskusi pada siang hari ini. Untuk bisa menjawab beberapa pertanyaan tersebut, kita perlu melangkah ke apa yang dinamakan dengan budaya positif. Di antara budaya positif tersebut itu ada perubahan paradigma teori kontrol. Yang pertama bahwa ilusi guru mengontrol murid atau orang tua ya sama, karena guru orang tua di sekolah, kemudian di rumah adalah orang tua. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Penguatan positif, semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kemudian ini yang coba dirubah dengan teori kontrol, karena
sejatinya kadang-kadang kita juga mencoba menjadikan anak seperti diri kita atau menjadikan siswa seperti diri kita. Kita mencoba mengubah orang lain seperti kita. Padahal itu ilusi tadi. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Tapi lewat teori kebutuhan bahwa kita kupas nanti bahwa semua perilaku adalah memiliki tujuan. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Pada kenyataannya adalah tidak ada yang bisa mengontrol diri sendiri, kecuali diri sendiri. Kemudian pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Nah, ini untuk teori kontrolnya ada kolaborasi dan konsensus. Menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian yang saya dapatkan materi ini dari ketika saya selama saya mengikuti program guru penggerak dan masih berlangsung sampai sekarang, dan kebetulan saya memberanikan diri agak-agak sok tahu sedikit untuk sharing. Padahal terus terang Bapak dan Ibu sekalian, para senior saya sekalian, bahwa tentu saja saya masih jauh dari masih jauh dan masih terus belajar. Nah, ini yang akan kita coba kupas, disiplin positif, bahwa kita tidak bisa mengontrol orang lain. Jadi yang bisa mengontrol adalah diri sendiri. Dan sesungguhnya makna disiplin itu adalah belajar mengontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Kemudian nanti ada teori motivasi. Di sini yang ketiga, ini diberikan tanda merah, bahwa ini motivasi tertinggi yang tanda merah, yaitu untuk menghargai diri sendiri. Jadi tadi seperti yang sudah saya sebutkan bahwa segala sesuatu, segala perilaku itu memiliki tujuan. Nah, ada motifnya. Nah, ini ada. Yang pertama untuk menghindari hukuman, yang kedua mendapatkan imbalan, kemudian yang ketiga adalah untuk menghargai diri sendiri sebagai motivasi tertinggi. Nah, kemudian untuk menghargai diri sendiri, apa betul? Ya. Ntar saya izinkan masuk dulu. Ntar ya, Bu. Nah, ini. Baik, saya lanjutkan. Kemudian model berpikir tadi menang-menang juga akan coba diterapkan dalam disiplin positif ini supaya semua hal memiliki pandangan atau gambaran tentang
dunia ya, tentang dunia. Kemudian ada apa namanya tadi, bahwa manusia senantiasa memiliki 5 kebutuhan dasar atau 5 kebutuhan dasar manusia. Ada bertahan hidup, ada penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima, kesenangan, kebebasan. Kemudian sebagai orang tua atau sebagai guru, kita dihadapkan oleh kelima posisi kontrol yang ada. Yang pertama adalah penghukum, yang kedua adalah pembuat rasa bersalah, yang ketiga adalah teman, yang keempat adalah pemantau, dan yang kelima adalah manajer. Nah, jadi dalam 5 posisi kontrol ini kita sehari-hari sering sekali mengaplikasikan ini. Nah, idealnya tentu saja yang nomor 5, manajer. Dan tapi realita ya, bahkan saya sendiri juga mungkin biasanya di realita itu di nomor 1 dan 2, penghukum dan pembuat rasa bersalah biasanya. Nah, disinilah nanti kita akan terakhirnya dikenalkan kepada yang namanya segitiga restitusi. Apa sih restitusi itu dan lain sebagainya. Mudah-mudahan Ibu dan Bapak bisa tetap untuk menyimak sampai acara selesai dan kita sampai diskusi. Saya nanti akan membagikan juga mungkin barangkali slide demi slide ini, karena slide ini pun saya kutip, saya kopas sedikit banyak dari program Guru Penggerak. Screen-nya nggak ada ya. Bapak Ibu, saya ini deh. Apa namanya? Stop sharing dulu. Bapak Ibu pernah dengar kata disiplin sebelumnya? Pernah, Halo Pak. Bapak Ibu, masih ada? Bapak Ibu pernah dengar kata disiplin? Kira-kira ya, kalau kata disiplin berhubungan dengan apa ya? Bu Dewi bilang Peraturan, Pak. Bu Dewi bilang ketaatan, peraturan katanya. Oke, ketaatan, peraturan, apalagi? Kehasan. Kebiasaan. Apalagi? Pembiasaan. Tanggung jawab. Lagi tanggung jawab. Apalagi Bu? Wah, pinter-pinter Ibu nih. Tapi saya kan kita udah bilang tadi ketaatan, peraturan gitu. Padahal disiplin yang sesungguhnya itu artinya adalah belajar Bu, yang benar Bu. Disiplin itu belajar. Berasal dari bahasa Latin, disiplina, artinya belajar. Jadi makna asal dari kata itu berkonotasi dengan disiplin dari murid-muridnya Socrates sama Plato. Kemudian kita kan sering mengungkapkan kata disiplin tadi dengan peraturan, dengan sanksi, dengan ketaatan, dengan keharusan. Nah, padahal makna disiplin itu sendiri adalah belajar. Jadi
dalam belajar juga artinya apa? Siapa sih di dunia ini yang nggak pernah melakukan kesalahan? Ada gak Bu yang nggak pernah melakukan kesalahan? Tidak ada. Ada gak? Kan nggak ada ya. Iya. Ada gak Bu guru agama yang pernah? Nggak ada yang pernah. Berarti semuanya melakukan kesalahan. Pernah melakukan kesalahan. Nah, terkait dengan teori tadi, teori kebutuhan, teori motivasi, pasti tuh kebutuhan. Misalkan ada anak yang di rumah, di sekolah atau di rumah nggak bisa tenang, gangguin temennya melulu dan lain sebagainya. Maka berdasarkan pembelajaran yang diterima atau teori-teori yang ada, tentu setiap perilaku punya dasar atau punya tujuan, bisa punya mungkin dia memenuhi kebutuhan dan lain sebagainya. Maka kita harus meyakini itu, meyakini bahwa sejatinya setiap perilaku atau perbuatan memiliki tujuan yang disebutkan dengan teori kontrol. Kita nggak bisa mengontrol sepenuhnya orang lain, termasuk anak kita, termasuk murid-murid kita. Tidak bisa sepenuhnya kita kontrol. Nah, namun kita perlu meyakini bahwa, Bu, Pak, dasar atau fitrahnya manusia itu pasti punya nilai-nilai yang namanya nilai-nilai kemanusiaan, betul nggak? Kalau punya nilai-nilai kemanusiaan. Nah, nilai-nilai kemanusiaan inilah yang dinamakan dengan nilai kebajikan universal. Artinya berlaku dimanapun dan kapanpun. Tanggung jawab gimana Bu? Tanggung jawab baik apa buruk? Kebajikan bukan? Kebajikan universal enggak kan? Universal artinya mau di Tiongkok, mau di Eropa, mau di mana ya, tanggung jawab ya sesuatu hal yang baik gitu. Itu namanya nilai-nilai kebajikan universal. Dan Ibu Bapak semua yang berbahagia, saya kembali lagi sebagai sebagai seorang guru ingin menginformasikan kepada kita semua bahwa kita semua di bangsa Indonesia ini memiliki nilai-nilai kebajikan yang universal yang kita dapati dalam Pancasila. Makanya kita semua berlomba-lomba, baik ibu bapak di rumah, ibu bapak guru di sekolah berlomba-lomba menanamkan nilai-nilai karakter profil pelajar Pancasila kepada anak-anak kita gitu. Nah, profil pelajar Pancasila itu yang garis besarnya ada 6, dan yang utamanya adalah beriman, bertakwa, kemudian berakhlak mulia. Itu yang pertama. Yang kedua mandiri, yang ketiga bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan terakhir adalah kreatif. Nah, nanti kita akan mengarahkan anak-anak kita memiliki karakter seperti yang ditetapkan pada profil pelajar Pancasila. Nah, dalam menanamkan karakter itulah kita akan dihadapkan dengan yang namanya disiplin tadi, disiplin positif. Nah, disiplin, kemudian di dalam disiplin positif ternyata ada yang namanya yang Ibu tadi sebutkan sebelumnya. Ada hukuman, lawannya hukuman apa Bu? Reward, ya. Lawannya hukuman, reward, penghargaan. Pertanyaan saya atau pertanyaan pemantik juga tadi, kira-kira mana yang lebih baik, hukuman atau penghargaan? Hukuman atau penghargaan, Ibu Bapak? Hadiahnya handphone, tapi beli sendiri.
hukuman atau lebih baik hukuman atau penghargaan? Wah, nggak ada yang lebih baik. Penghargaan, Pak. Oh, Penghargaan, Pak. lebih baik penghargaan ya Bu ya? Iya, Pak. Penghargaan, lebih baik penghargaan. Oke. Penghargaan, oke. Berarti kalau hukuman nggak baik ya Bu? Baik juga, Boleh Pak. nggak kita memberikan, oh nggak baik juga? Baik juga. Nah, ini pasti nih ibu-ibu di rumah atau kita sebagai orang tua pernah menghukum anak nih. Pernah lah, Pernah Pak. pasti, Pak. Pernah ya Bu, iya. Hukumannya kayak apa ya Bu? Boleh saya tahu Bu hukumannya kayak apa? Nah, jangan-jangan ibu lebih banyak memberikan hukuman daripada penghargaan nih. Enggak juga sih, Pak. Hukuman ada, Pak. Nah, hukuman ada, iya. Oke, gini Ibu Bapak. Hukumannya tidak jalan-jalan. Kita sebetulnya gini Ibu Bapak, sama-sama saya pun Ibu selaku orang tua, saya juga selaku orang tua ya. Artinya pernah melakukan hal kesalahan. Tadi kita sepakat bahwa manusia tuh pernah melakukan kesalahan. Nah, melalui sesi sharing berbagi atau berbagi berbagi pengalaman ini pada siang hari ini, maka saya menginginkan bahwa kita semua memiliki paradigma yang sama, yang satu di seluruh keluarga besar SDN Jatinegara Kaum 01 bahwa hukuman fisik itu tidak dibenarkan. Secara teori, secara apapun ya tidak dibenarkan. Nanti kita akan bisa kupas mengapa dan sebetulnya nanti kita akan trennya adalah kita geser antara kata hukuman dengan yang namanya kesepakatan atau konsekuensi. Kalau yang namanya hukuman tadi cenderung kan sifatnya menyakitkan, nggak enak, mungkin barangkali tidak tidak nyaman, membuat anak tidak nyaman, bahkan barangkali hukuman juga akan membuat anak terluka baik secara fisik ataupun psikis gitu. Kita beda lagi Bu. Saya baru terus terang baru 2 tahun ini juga belajar untuk menghindari yang namanya hukuman fisik. Saya dulu meyakini karena dulu didikan ayah ibu saya di rumah, kemudian didikan bapak ibu guru saya di sekolah. Nah, bapak ibu sekalian yang sudah sudah subscribe akun YouTube official 1JK, bapak ibu bisa melihat testimoni dari saya atau bisa juga lewat akun YouTube pribadi saya, mungkin nanti akan saya kaitkan itu bahwa saya juga hasil didikan itu, dan kita menganggap bahwa enggak kok, orang-orang dulu itu berhasil kok, dulu dididik anaknya secara keras, digebukin gini-gini berhasil kok gitu. Saya di salah satu video saya mengungkapkan bahwa ibu saya punya anak laki-laki, kalau ada 7, yang hidup 5 gitu. Yang ada sekarang 5, laki-laki semua. Dan rata-rata bukan pukulan, sapu ijuk gagangnya kan dari kayu Bu ya. Itu patah Bu, bahkan saya ingat saya hitung dulu ada 3 yang patah di kaki saya. Itu 3 patah tuh. Nah, terus apakah itu bikin saya lebih baik? Ternyata saya renung-renungin lagi, bukan itu. Ternyata biasanya kalau ibu setelah anak diomelin, terus dibaik-baikin biasanya. Teori kita kan dulu masih terbatas sama tadi Bu, yang hukuman, penghargaan.
hukuman penghargaan, atau kalau istilahnya adalah stick and carrot. Kasih tongkat, digebuk, atau dikasih wortel, dikasih makanan, dikasih inilah gitu, dikasih wortel gitulah. Nah, teori-teori itu ternyata tidak relevan lagi untuk di masa-masa sekarang ini. Tidak relevannya karena ternyata akan lebih melejit lagi potensi yang ada pada anak ketika kita menerapkan berbagai macam tadi yang saya bilang, bukan lagi hukuman, tapi melainkan konsekuensi. Kemudian kita juga menerapkan restitusi. Kemudian kita ada pada posisi manajer, bukan pada penghukum, pada rasa bersalah, membuat orang merasa bersalah. Karena barangkali juga nanti ketika kita memberikan hukuman kepada anak, kemudian kita ada di posisi pembuat merasa bersalah, maka anak itu akan merasa bersalah dan akan menjadi rendah diri akhirnya. Sehingga apa yang kita upayakan supaya anak bisa berkembang potensinya, justru menjadi tidak berkembang ketika kita berada pada posisi pembuat rasa bersalah anak terutama. Maka dalam ada di akun YouTube juga ada yang namanya praktik segitiga restitusi. Kita semua menjalankan tiga tahapan. Adalah yang pertama, ketika anak berbuat salah, yang pertama kita lakukan adalah kita menstabilkan identitasnya dulu. Yang pertama adalah menstabilkan identitas dengan kalimat atau dengan kata-kata yang umpamanya dia tidak membuat anak merasa terhukum. Nah, ini bedanya memang ketika kita mengatakan sesuatu dengan lemah lembut, kemudian bisa juga mengatakan juga dengan kestabilan emosi, biasanya itu bisa menjadikan anak lebih baik ketimbang kita kita menghukum anak dalam keadaan emosi dan lain sebagainya. Biasanya itu yang terjadi rata-rata seperti itu. Dan sama rumah saya juga kebetulan di ganggang, saya juga mengamati bagaimana orang tua mendidik anak, tetangga-tetangga mendidik anak. Maka saya juga mungkin barangkali menyimpulkan, kok ya mirip-mirip lah. Ada baiknya juga ketika saya memberikan ketika saya sok tahu ingin memberikan sesuatu hal yang disebut dengan budaya positif tadi, teori kebutuhan dasar manusia, terus kemudian kita geser hukuman dengan konsekuensi. Maksudnya apa? Ketika gini, kalau hukuman itu misalkan kalau untuk hukuman biasanya kita misalkan begini, kalau kita di sekolah misalkan, kalau terlambat datang ke sekolah, catat 100 kali di dalam buku, kalimat saya tidak akan terlambat lagi. Nah, itu tergolong hukuman, bukan konsekuensi. Kemudian misalkan lagi mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, itu konsekuensi. Nah, konsekuensi itu sendiri, Ibu dan Bapak, dasar utamanya adalah kesepakatan. Dasar utama dari konsekuensi adalah kesepakatan. Maka ketika di rumah, baik di rumah maupun di kelas, maka kita sebagai orang tua itu sebaiknya membuat kesepakatan dengan anak. Membuat kesepakatan dengan anak. Dan kesepakatan itu harus kita bedakan dengan keyakinan tadi atau kebajikan universal tadi. Karena yang namanya kesepakatan
lebih ke arah hal-hal yang sifatnya di luar jangkauan dari keyakinan atau lebih spesifik kalau kesepakatan biasanya. Umpamanya ibu di rumah membatasi anak main atau ketika pukul 5 kamu harus sudah berada di rumah dan tidak boleh keluar rumah untuk anak-anak yang perempuan misalkan. Karena kesepakatan itu kan tergantung pada anaknya juga. Misalkan kalau anak laki-laki mungkin oke, jam 8 malam harus sudah ada di rumah dan lain sebagainya. Atau kesepakatan lainnya misalkan sesudah makan mencuci piring masing-masing. Nah, itu kesepakatan tuh di rumah. Nah, kalau ada kesepakatan nanti akan timbul yang namanya konsekuensi. Kalau tidak melakukan kesepakatan atau menjalankan kesepakatan, apa konsekuensinya? Dan sedikit banyak sih sudah coba saya praktikkan di kelas, cuma saya butuh dukungan dari ibu dan bapak orang tua murid supaya juga mengingatkan. Kemudian saya juga mencoba untuk membagi peran tanggung jawab kepada anak-anak didik. Itu sama halnya juga di rumah juga ketika anak diberikan peran dan tanggung jawab. Saya lihat kita masih sering agak ragu memberikan peran anak karena biasanya lebih lebih ribet mengajarkan membuat anak memiliki peran atau membuat anak tanggung jawab tuh lebih ribet ketimbang udah kita kerjain sendiri. Akhirnya semua kita kerjain sendiri. Nanti kalau udah gede kebingungan sendiri kita. Aduh, ini anak udah gede kok nggak tahu ya, nggak lama-lama kok nggak tahu diri. Kadang-kadang gitu. Ada 4 adik saya yang yaitu agak-agak ada ragu-ragu saat menetapkan kesepakatan gitu. Mungkin karena saking sayang dan lain sebagainya, akhirnya juga salah. Nah, tadi kembali lagi ke tadi masalah hukuman sama penghargaan. Ternyata hukuman dan penghargaan juga harus diletakkan pada porsi yang pas. Karena sejatinya penghargaan itu lahirnya dari dalam, dari internal biasanya penghargaan. Tadi kan menghargai diri sendiri. Kita kan nggak pingin anak kita melakukan sesuatu karena mengharapkan penghargaan. Betul nggak kita nggak pingin mengharapkan anak kita menjadi anak-anak yang melakukan sesuatu atas dasar penghargaan. Jadi gini Bu, ini yang terjadi pada TK anak saya dulu. Waktu TK itu anak saya kalau dia datangnya nggak terlambat dapat bintang, dapat bintang, dapat bintang. Terus kalau dia tertib dapat bintang lagi. Barisnya tertib dapat bintang dan terus gitu ya. Sebagai sebagai guru itu kan ada kalanya dia si wali kelas tuh guru kelas nggak datang, tiba-tiba nggak datang tuh gurunya, terus ada guru lain yang menggantikan, set gitu kan, suruh baris nggak pada mau baris juga anak TK. Kenapa? Karena guru yang ini nggak ngasih bintang gitu. Makanya teman-teman kalau melakukan penghargaan atau reward dengan bintang ya hati-hati juga gitu karena bisa jadi terjadi seperti anak TK anak saya di TK gitu. Sama di rumah juga begitu, hati-hati juga kalau kita sering gini nanti kalau naik kelas nanti Bapak beliin sepeda gitu. Padahal kita dalam hati naik kalau rapat bagus Bapak beliin sepeda. Padahal kalau dalam hati bagus nggak bagus, ya udah ntar tetap Bapak beliin sepeda gitu. Kadang-kadang begitu. Kadang-kadang penghargaan juga nggak melulu dalam bentuk barang. Jadi bisa terjadi juga penghargaan itu adalah yang tertinggi tadi yang saya bilang adalah penghargaan itu adalah menghargai diri sendiri. Nah, saat saya berupaya untuk menjadi guru penggerak pun, saya tadinya
berpikiran bahwa ini nanti akan jalur jadi kepala sekolah atau jadi ini, jadi itu, jadi ini. Enggak. Saya pingin apa namanya itu. Saya pingin diri saya menghargai diri saya gitu. Sehingga apa yang saya lakukan punya greget dan punya manfaat buat orang lain. Itu sih nanti kita tinjau ulang tadi, saya ulang lagi hukuman dan lain sebagainya. Kemudian apa namanya kita geser antara hukuman itu ke konsekuensi. Sebelum konsekuensi kita harus bikin kesepakatan. Kemudian jangan lupa juga kita mengulang-ulang tentang keyakinan. Keyakinan itu artinya adalah nilai-nilai yang tadi yang saya sebutkan, nilai-nilai yang kemanusiaan yang sudah pasti ada dalam diri manusia. Jadi ketika seseorang bersalah, maka tetap kita hukum kesalahannya, bukan hukum orangnya gitu. Artinya apa ya? Kita pandang nilai kemanusiaan yang ada dalam dirinya, sehingga dalam hukum pun kita bisa apa namanya memahami bahwa apa namanya bersalah itu nggak langsung ditetapkan jadi tersangka dulu, terduga baru dia tersangka gitu, diduga dan lain sebagainya gitu. Makanya itulah hal-hal yang mendasari proses kita dalam mendidik anak. Saya juga belum berpengalaman, saya artinya masih belajar juga apa namanya kita semua. Dan satu hal Bu, Ibu Bapak keluarga besar SDN Jatinegara Kaum 01 yang gembira, harus kita bergembira bahwa kemarin saya bikin video praktik segitiga restitusi itu saya ajak anak Fadil Basyad, Fadil Ahdan Basyad, Al Basyid, Fadil, ya Fadil. Saya sesudahnya saya tanya testimoni, Dil, Bapak Ibu guru di SDN Jatinegara Kaum 01 kamu pernah salah nggak? Saya bilang gitu. Pernah melanggar aturan tata tertib sekolah nggak? Pernah Pak, katanya. Oke. Saya bilang, ya semua orang ya pernah, Dil. Pak guru juga pernah gitu kan. Dulu waktu sekolah Pak guru juga pernah kan gitu. Terus saya tanya lagi, Dil, kamu kalau kayak salah gitu ketahuan terus dihukum, pernah dihukum apa gitu? Pernah nggak dihukum fisik? Saya ada videonya, nanti mungkin saya kalau sempat saya rilis di akun YouTube sekolah juga. Ternyata kita patut bergembira bahwa di SDN Jatinegara Kaum 01 Bapak dan Ibu gurunya tidak pernah melakukan hukuman apa namanya fisik. Itu pengakuan dari anak gitu. Jadi apa namanya saya sangat mengapresiasi. Kemudian mudah-mudahan budaya positif ini tetap bertahan dan tetap kita tingkatkan. Tapi sekali lagi untuk budaya positif tadi perlu yang namanya disiplin tetap, karena artinya disiplin tadi adalah belajar, dan belajar itu nggak cukup atau nggak ada ujungnya, nggak ada ujungnya. Jadi belajar itu tidak berujung. Maka sekali lagi mohon maaf kalau misalkan saya apa namanya agak-agak memberanikan diri, agak-agak apa namanya agak-agak ya bisa dibilang so tau lah. Cuma sekali lagi Pak ya, ini yang bisa saya berikan semangat budaya positif, mudah-mudahan bisa kita kembangkan di sekolah kita tercinta SDN Jatinegara Kaum 01. Tapi ada yang di luar keluarga besar SDN Jatinegara Kaum 01, Ibu, Bapak? Mungkin ada? Oh, nggak ada ya? Ini berarti orang tua murid semua ya? Kebanyakan ya? Ada ibu, ada 30 orang. Ada mungkin barangkali saya cukup mengakhiri, nanti saya
share ya. Di sini apa jadinya? Saya bikin ke apa namanya grup. Ntar saya upload dulu di Google Drive. Diseminasi mana ya? Bekasi Timur Raya sama Jalan Raya Bekasi. Udah BPJ juga belum. Tapi kayaknya sama kan. Sorry Bu, Pak. Mungkin barangkali ada yang mau apa kita diskusikan Ibu dan Bapak. Boleh di kolom chat juga nih Bu. Kolom chatnya juga boleh. Atau mungkin ada cerita atau ada yang ingin disampaikan buat kemajuan sekolah kita juga SDN Jatinegara Kaum 01 tentang bagaimana cara menerapkan disiplin budaya positif. Mungkin ada beberapa sih yang punya SOP ya, artinya mengenai kedatangan anak gitu ya. Kami juga Ibu dan Bapak guru nanti sedang mengevaluasi itu dan mudah-mudahan nanti akan ada perbaikan gitu ke arah sana. Misalkan perbaikan mengenai kehadiran siswa dan lain sebagainya. Tapi selama ini semangat positif di antara guru, orang tua murid, kemudian siswa di SDN Jatinegara Kaum 01 ini menurut saya luar biasa. Dan saya yakin kita semua bisa memberikan apa memberikan peran masing-masing. Kamu mau pulang ke Bekasi kan? Saya masih share screen nggak ya? Saya bagi di Google di grup. Mungkin ada yang mau melihat di apa di chat, kolom chat ada materinya Bu. Tadi sekaligus kenal Ibu siapa nih Ibu Yunita ya, Ibu Yunita. Yunita bisa sharing tentang bagaimana mungkin orang tua siapa dan lain sebagainya. Kalau enggak saya nyanyi-nyanyi nih Bu. Kayaknya enggak deh. Tapi saya terus terang walaupun kayu patah 3 di kaki, saya tetap cinta ibu saya. Saya senang satu lah. Saya nanya ke anak-anak, siapa menurut kamu orang yang paling bawel sedunia? Pasti jawabannya ibu. Karena apa namanya? Sekali lagi sosok ibu adalah sosok yang paling apa namanya? Oh iya, ya kalau saya mama juga sih, saya manggil ibu. Cuman kan sekarang saya bilangnya ibu, gitu, mama. Silakan Ibu, Bapak ada yang mau ditanyakan, boleh. Kalau mau di-share, saya apa mau kita sharing tentang
Nah, ini umpamanya nih. Ini boleh dilihat. Jadi beda hukuman antara hukuman sama konsekuensi. Ya, hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, membuat anak sakit, fisik maupun psikis untuk jangka waktu lama. Membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek kalau konsekuensi. Hukuman cenderung memaksakan, kemudian hukuman juga mendorong anak menyakiti diri sendiri. Konsep dirinya jadi buruk. Kemudian selaku orang tua atau selaku guru, kita sudah memiliki stigma tersendiri terhadap murid. Oh, kalau si A itu begini, 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 begini. Oh, kalau si B itu begini, 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 begini. Kalau si C itu begini, begini, begini. Sehingga stigma itu terus ke bawah dari kelas 1, kelas 1 ntar guru kelas 1 bilang ke guru kelas 2. Guru kelas 2 bilang guru kelas 3 dan seterusnya. Maka nggak ada yang berubah, makanya nggak ada yang potensinya nanti nggak ada yang berkembang ketika sampai 6 tahun dia belajar di sekolah, ya udah. Artinya kalau ada anak yang namanya masalah di kelas dan lain sebagainya, tadi kita selaku orang tua itu apa namanya harus memandangnya secara lebih rinci, lebih detail lagi. Kita cari kebutuhan dasar yang mungkin belum terpenuhi, kemudian kita cari juga apa namanya motivasinya, kemudian kita libatkan juga dirinya untuk keluar dari apa namanya dari zonanya dia atau dari perilaku yang kurang diterima itu dari dirinya. Bagaimana caranya tadi menerapkan segitiga restitusi? Yang pertama adalah tadi menstabilkan emosi. Tadi bahwa setiap anak yang melakukan kesalahan kita tetap harus menghargai juga, tetap mengedepankan apa namanya sisi manusianya. Kita ada di posisi manajer, mungkin dengan kalimat baik. Biasanya kalau anak-anak kan misalkan berkelahi dan lain sebagainya, itu udah nyalahin keyakinan kelas banget lah. Keyakinan kelas kan universal, berkelahi mau di kelas mau di mana aja kan universal, dia nggak bakal nggak baik lah istilahnya. Nah itu kalau udah menyalahi itu kan ini yang terjadi biasanya di sekolah ya, berkelahi si A sama si B berkelahi, nanti terus habis itu salah-salahan, dia duluan Pak, enggak dia duluan, si B duluan, si A duluan. Nah nanti untuk menjalankan segitiga restitusi itu pertama langkahnya adalah bahwa sudah Bapak tidak mau dengar siapa yang duluan dan lain sebagainya. Silahkan mari kita sama-sama selesaikan permasalahan ini supaya kalian bisa kembali lagi ke kelas dengan hati yang lapang, memang nggak langsung lapang dan lain sebagainya gitu. Paling kata-kata itu yang bisa menstabilkan emosi, menstabilkan identitas anak. Kemudian tanyakan juga kepada validasi juga dengan tindakan kesalahannya perlu tetap divalidasi. Artinya menurut kamu apa yang kamu lakukan sesuai nggak dengan keyakinanmu? Nah, pasti jawabannya udah pasti kita duga lah. Kalau namanya berkelahi, pasti iya, enggak Pak, tidak Pak. Lain halnya kalau, mohon maaf Bu, kalau di rumah, saya sharing lagi deh, dulu saya juga pernah mengajar itu di lingkungan yang notabene yang lumayan kehidupannya keras lah artinya. Nah itu juga di situ pun untuk seorang anak itu pasti
dia punya nilai atau sisi-sisi kemanusiaan yang ada. Pasti ketika kita hadapkan kayak gitu, apa namanya, pasti dia bisa membedakan gitu, karena udah dari dasarnya dia pasti bisa membedakan yang baik, yang buruk sudah bisa membedakan. Kemudian yang benar, yang salah juga sudah bisa membedakan. Kemudian sesuai dengan tingkatannya biasanya. Ketika orang melakukan kesalahan pun pasti sesuai dengan tingkatannya. Kalau orang biasa, tingkatan kesalahannya juga biasa. Tapi kalau orang hebat, tingkatan kesalahannya luar biasa. Pasti hebat lah. Lebih hebat lagi. Nah, artinya apa? Semua hal yang terkait dengan apa namanya? Terkait dengan kita dorong anak supaya anak bisa apa namanya? Menyelesaikan permasalahannya, itu adalah tujuan dari restitusi sebenarnya. Itu yang dinamakan restitusi. Jadi restitusi itu adalah berupa langkah-langkah di mana di dalamnya ada yang pertama adalah menstabilkan identitas, yang kedua adalah validasi tindakan kesalahan atau validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan sekaligus berbuat begini, bagaimana kamu memperbaikinya? Kalau kamu sudah berbuat seperti ini, bagaimana kamu memperbaikinya dan bagaimana Pak Guru atau ayah atau bunda bisa bantu kamu supaya kamu bisa memperbaiki dirimu. Nah, paling itu yang memang mudah diucapkan Bu, tapi kalau lagi marah banget, waduh, keluar tanduk biasanya kita Bu, waduh, terus habis itu udah deh, kita langsung apa namanya, langsung deh tuh biasanya. Udah dibilangin juga, kalau saya pantas banget ya kayak gitu ya. Ya dulu saya sering melakukan itu. Udah dibilangin ya. Berkali-kali juga, nggak berubah-berubah. Aduh, saya kecewa sekali dengan kamu misalkan gitu. Apalagi tuh. Udah dibilangin nggak pernah benar-benar juga sih. Udah dijelasin nggak bisa-bisa juga. Kalau kata-kata itu muncul ketika kita sedang menjelaskan ke anak kita Bu, pada saat ngerjain PR, nah itu kayak gimana tuh? Bener apa, bener apa bener tuh? Bener apa salah tuh? Udah diajarin juga nggak bisa-bisa juga nih. Atau itu kalau kalimat itu keluar, anak tuh bukan malah bener malah. Kemudian ayo dong, lakukan demi ibu, demi bapak gitu misalkan. Atau stiker bintang tuh tadi yang tadi saya jelaskan juga. Terus bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini nih major? Gimana nih? Kalau supaya bisa gimana gitu? Kamu supaya bisa perkalian, kamu bagaimana? Supaya bisa perkalian, bagaimana? Atau supaya bisa bangun lebih pagi, atau bangun pagi, bagaimana? Gitu. Makanya hal-hal yang seperti itu yang kita coba kedepankan, jangan ya tadi pembiasaan. Dan terakhir Bu, ini yang paling utama dan terutama ya Bu, Bapak sekalian, ini tadi sudah segitu dari restitusi, tujuan utama restitusi tadi menstabilkan identitas, validitas. Kemudian bahwa kita harus meyakinkan diri bahwa keyakinan dan kesepakatan tuh sangat penting. Makanya bikin kesepakatan dengan anak. Sepakat misalkan untuk tadi jam 9 ya, kalau oke, boleh dikasih main atau boleh main. Jam 9 ya, pulang gitu. 9 sampai di rumah ya gitu. Dan lain sebagainya. Atau oke, silahkan kamu kita sepakat silahkan bermain atau pegang tab atau pegang handphone
hari Sabtu aja, Sabtu atau Minggu. Sabtu Minggu silakan pegang handphone, terserah bebas. Tapi kalau hari Senin sampai Jumat tidak diperkenankan untuk pegang handphone. Nah, itu saya lakukan juga tuh di rumah. Kemudian dan lain sebagainya. Kita buat kesepakatan, misalkan apa saja sekecil apapun kita bisa bikin kesepakatan. Sembari juga kita tadi sekali lagi menanamkan yang namanya keyakinan, nilai-nilai kebajikan universal dan lain sebagainya. Dan sekali lagi yang paling utama dan terutama adalah ketika kita ingin menanamkan disiplin positif ke anak atau menanamkan yang namanya budaya positif, maka kita harus juga lah berkaca kepada diri kita selaku orang tua dan guru. Biasanya anak itu adalah peniru yang hebat. Anak itu kita tahu bahwa seorang peniru yang hebat. Maka anak juga perlu sosok teladan. Jadi garis bawah yang utama adalah teladan. Teladan. Ketika kita bisa menjadi teladan anak, maka langkah penerapan budaya positif itu menurut saya udah lebih melampaui dari 50% lah untuk menerapkan hal-hal yang namanya budaya positif tadi. Jadi kita juga tidak akan lagi punya punya masalah dengan hukuman, penghargaan, konsekuensi dan lain sebagainya. Tidak akan punya masalah juga dengan yang namanya menegakkan hal-hal yang sifatnya restitusi tadi. Hal itu yang mungkin bisa saya sampaikan. Mungkin barangkali ada yang mau didiskusikan? Barangkali ada yang mau didiskusikan Ibu dan Bapak sekalian? Kita sudah masuk pukul 2:09. Masih ada waktu 20 menit bisa untuk berdiskusi. Bapak Ibu bisa raise hand, ini ada gambar tangan ini raise hand gini. Halo. Mungkin ada. Yuk, ibunya Dandi. Wah, ini ada Rafael. Silahkan. Silahkan Pak Rafael Pamungkas ya. Bapak atau Ibu sudah mengangkat tangan, sudah raise hand, silahkan Pak, Bu. Nah, mana ini orangnya? Halo Ibu, Rafael, Bapak atau Bapak? Rafael Pamungkas. Selamat datang buat Pak Adin Novarisa, pengajar praktik program guru penggerak, kebetulan pengajar praktik saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut Pak. Ya. Mungkin Pak Adin ada yang mau disampaikan? Ini kebetulan kebanyakan audiensnya adalah ibu orang tua murid dari sekolah saya, SDN Jatinegara Kaum 01. Karena menegakkan budaya positif bisa di sekolah ataupun di rumah. Karena sejatinya setiap orang adalah guru dan setiap rumah adalah sekolah. Itu yang kita bangun ya Ibu Bapak, itu yang kita sepakati sama-sama. Silakan Pak Din. Iya Pak.
Ya, silakan Pak Fauzi. Saya lupa. Nggak, barangkali Pak Adin mau menambahkan apa gitu supaya Ini lebih saya ini sedang lagi nih. menguji. Oh, Saya mendua nih menguji. Pak Fauzi. Sedang mendua Eh? mahasiswa PPG. Oh, mendua. Oh, Mahasiswa mahasiswa. PPG. Oh, iya, iya, iya. Siap Pak Adin, terima kasih atas gabungnya. Siap. Silakan Ibu Bapak, barangkali ada yang bisa kita diskusikan. Bahwa sekali lagi bahwa mudah-mudahan apa yang saya sampaikan menjadi satu hal yang bisa membuat warga sekolah merasakan semangat perubahan dalam diri saya pribadi khususnya, dan kita semua pada umumnya, mudah-mudahan. Karena terus terang, kenapa saya ambil tema BEMO, belajar menjadi orang tua, karena menjadi orang tua tidak ada sekolahnya Ibu dan Bapak sekalian. Tidak pernah ada sekolah menjadi orang tua. Itu yang ada ya sekolah biasa, sekolah lah, sekolah umum. Sekolah menjadi orang tua belum pernah ada. Jadi hal-hal yang sifatnya teori, kadang-kadang kalau baru-baru kenal, saya juga dulu juga teori nih, gini aja teori, memang gampang apa gitu. Ya, iya memang karena pada dasarnya idealnya seperti ini, kemudian jarang sekali juga kita kalau sudah mendapat mendapat atau memiliki kebutuhan yang belum dipenuhi dan lain sebagainya, ada pengaruh eksternal juga, kemudian dan lain sebagainya, mungkin barangkali apa yang pengetahuan yang kita miliki buyar, pengetahuan, sikap, terus ya itu bisa buyar juga. Bahwa sekali lagi bahwa suatu penghargaan yang diharapkan namun anak tidak mendapatkannya, maka si anak juga justru akan merasa dihukum. Tadi kalau sudah terbiasa diberikan penghargaan akan seperti itu. Kemudian jika kita memberikan penghargaan kepada seorang anak yang pada saat itu dia dengan pencapaiannya sendiri akan mengambil kegembiraan yang saat itu sedang dirasakan secara alamiah. Karena yang tadi saya sebutkan bahwa saat kita melakukan sesuatu hal yang positif, maka tentu kita memiliki rasa bangga. Dan rasa bangga itulah sebetulnya yang merupakan itu. Kemudian Pak Bu, saya cerita sedikit juga tentang perjalanan saya di program guru penggerak. Itu yang pertama, ini modul 1 Bu, baru modul 1. Di modul 1 itu pertama ada yang namanya refleksi pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara. Itu juga ada di YouTube sekolah, juga sudah ada di YouTube sekolah, bahwa pertama kita kembali kepada mendidik itu harus sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kemudian mendidik itu menghamba pada anak, menghamba pada murid, bahwa pusat pembelajaran itu ya
ke murid. Semua hal yang dilakukan adalah untuk siswa, untuk anak. Tadi teori ini juga dikukuhkan atau dikembangkan bahwa dasarnya adalah kita menerapkan atau menegakkan disiplin positif itu adalah suatu hal yang sifatnya menerapkan filosofi pembelajaran dari Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid, pada anak, kemudian mendidik harus sesuai dengan alam dan zaman. Tadi yang saya bilang kalau dulu digebukin dan lain sebagainya udah biasa, tapi kalau sekarang digebukin tambah yang ada tambah kacau jadinya jatuhnya. Tapi kalau orang dulu tidak ini ya Ibu Bapak, kalau saya lihat, saya amati dan saya flashback ke belakang, itu terjadi ketika misalkan hukuman fisik itu ada masanya tuh. Kalau dulu zaman saya kecil karena masih ada hukuman gebukin dan sebagainya, kayaknya sekitar saya kelas 4 itu stop apa kelas 5 ya. Kelas 5 SD itu saya stop kayaknya. Nggak pernah ada yang namanya nggak pernah ada yang lagi yang namanya hukuman disiplin. Oke. Oh ini ada yang nanya nih. Oke, terima kasih. Oh iya, boleh nanya kalau nggak mau nggak mau bicara boleh di chat ya Bu, di pesan nih Ibu. Ini ada yang nanya. Selamat siang Pak Fauzi, saya mau bertanya bagaimana menyikapi jika anak mendapat tekanan dari guru? Apa yang harus orang tua lakukan Pak? Terima kasih. Kalau tekanannya tekanannya harus didefinisiin dulu Bu. Tekanan apaan tuh Bu maksudnya? Oh iya saya pernah itu juga tuh, ngafal perkalian katanya. Mungkin dan lain sebagainya. Sebenarnya bukan tekanan kali ya Bu, kalau suruh ngafal tekanan, suruh ngafal perkalian itu kayaknya bukan tekanan deh. Iya, jadi bahwa keyakinan itu maksudnya keyakinan Bu, bukan tekanan. Keyakinan bahwa kalau kita bisa, itu artinya perkalian itu kan sesuatu hal yang basic ya, dasar. Makanya boleh Ibu buka kamera dan bisa bicara atau mengungkapkan maksudnya tekanan apa ya? Tekanan. Kalau tekanan misalkan dikasih PR yang banyak gitu ya. Kasih PR yang banyak, kasih tugas yang banyak. Kayaknya bukan tekanan deh itu deh. Itu tantangan, Bu. Tantangan kita memanage atau mengelola waktu. Ini termasuk saya nih kayaknya. Mungkin ada orang tua kelas 5A juga yang kebetulan saya wali kelasnya, ada yang mau disampaikan misalkan Pak, jangan banyak-banyak dong Pak ngasih pekerjaannya karena saya di rumah meminta anak saya untuk membantu saya berjualan misalkan atau berdagang atau nyapu ngepel Pak atau nyuci baju setrika gitu. Ya nggak apa-apa sih, itu kan perlu dibicarakan gitu. Ada hal-hal yang khusus gitu, yang bisa disepakati lagi gitu, ada kesepakatan. Tapi yang jelas sekali lagi Ibu dan Bapak guru di SDN Jatinegara Kaum 01 itu tidak, testimoninya dari Fadil, mungkin saya tidak menanyakan kepada siswa satu persatu sih, cuma
saya rasa untuk yang memberikan misalkan apa namanya ancaman gitu, itu kayaknya udah nggak ada deh, udah nggak ada. Nanti kalau apa namanya kalau nggak hafal perkalian nggak naik kelas, itu saya doang itu kemarin itu waktu berapa minggu berapa bulan ya. Kalau nggak hafal perkalian nanti nggak naik kelas. Tapi kayaknya itu ancaman apa bukan ya? Saya bicara sama anak kelas 5. Kalau saya bicara sama anak kelas 3 mungkin ancaman, kelas 2 ancaman kali ya. Tapi kalau kelas 5 kira-kira ancaman nggak ya? Ada hal-hal itu syarat karena pembelajaran matematika itu ada materi matematika ada materi prasyarat ya. Jadi ada materi prasyarat yang apa namanya? Yang harus sebelum materi ini berlangsung harus menguasai materi ini dulu gitu. Nah, ibarat bangunan kan, gak mungkin atap duluan Bu. Bangunan atap duluan ya gimana? Fondasi nggak ada, main atap kan gitu. Wah ini baru kali ini nih diskusi, tapi saya ngomong sendiri nggak nanya. Ada lagi Bu Pak? Di chat aja lah kalau ini. Takut ya Bu? Jangan takut Bu. Ini ada beberapa sudah sebutkan ya, ada Bu Sumarni, ada Bu Hajah Dewi, ada Bu Hartina. Oh jadi takut ya? Oh jadi takut ya? Oh nggak apa-apa Bu, nggak apa-apa, kita bebas-bebas saja kok. Tadi misalkan bagaimana batasan apa ya tadi ya? Misalkan batasan hukuman di sekolah, misalkan Pak, ada gak hukuman lari keliling ya? Nggak ada kayaknya itu udah. Terus Pak Riz masih nyuruh push up Pak Riz? Udah lupa. Itu mah ya. Kalau kesepakatan sih kalau lagi olahraga boleh kalau. Hah? Makanan. Konsekuensi itu balik lagi kepada kesepakatan kelas. Kalau misalkan gini, kalau menurut saya ya, kalau di apa namanya di kelas itu kan kita punya kita bisa membedakan antara kesepakatan dengan keyakinan. Kesepakatan kelas itu yang harus dibicarakan dan namanya kesepakatan harus disepakati bersama. Jadi siswa yang membuat kesepakatan itu bersama secara bersama-sama. Umpamanya bisa karena ke pengalaman juga siswa itu juga kadang tidak bisa mengungkapkan pendapat gitu. Ini sama dengan ibu-ibu juga nih, ibu-ibu yang ada di sini di room ini. Menanya juga malu dan lain sebagainya atau gimana gitu. Mungkin barangkali apa namanya karena belum terbiasa dengan yang namanya kesepakatan tadi kali, yang datang sebelum 6.30. Nah, konsekuensi seandainya datang setelah 6.30 apa? Ya, pasti nawarannya biasanya ke fisik tuh anak-anak. Karena udah biasanya ke fisik misalkan. Kalau lewat dari 6.30 datang 6.30 apa? Apa gitu atau apa gitu. Kadang-kadang kita yang harus mengarahkan bahwa yang namanya konsekuensi itu juga bukan berarti kita mempermalukan.
Karena yang namanya terlambat, kita balikin lagi ke anak-anak. Ayo, siapa di sini yang nggak pernah terlambat satu kali pun selama sekolah di sini? Kenapa gitu? Ada gak? Nah, kalau ada, itu kasih dia pendapat, kasih dia pendapat, kasih dia cerita kesempatan. Gimana caranya dia nggak terlambat selama dia bersekolah? Gitu. Terus apa namanya? Tekan kira-kira konsekuensi apa ketika ada temanmu yang terlambat gitu. Tapi saya pikir ada gak sih yang anak nggak pernah terlambat? Ada kali ya? Ada ya? Erin udah jam 6. Oke. Pulang belakangan. Oh, berarti nggak pernah terlambat ya? Berarti kalau seperti itu tinggal apa namanya? Tadi kita dorong bahwa apalagi yang biasanya kalau anak-anak yang apa namanya? Memberikan usulan tentang konsekuensi itu misalkan fisik misalkan, itu aja Pak, gini aja Pak. Itu gimana? Kamu pernah terlambat gak gitu? Kalau kamu tanya, kamu pernah terlambat? Kalau dia pernah terlambat, nah berarti ini konsekuensi juga berlaku pada dirimu ya, kan gitu. Nah kalau apa namanya udah